Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi penjelasan untuk pertemuan ketiga, yaitu mengenai mikroskopi, morfologi, membran, dan sel mikroorganisme. Jadi setelah sebelumnya pada pertemuan kedua kita membahas mengenai macam-macam atau ragam dari mikroorganisme, secara biologinya seperti apa. Di kesempatan ini kita akan masuk ke bagaimana cara kita melihat atau mengamati organisme dan nantinya tentang bagaimana struktur pembentuk dari suatu sel mikroorganisme. Jadi saya kembali mengingatkan kalau dalam hal mikroorganisme di sini kita tidak hanya berbicara bakteria di sini, tapi juga nanti termasuk dalam kelompok archaea maupun eukarya. Karena memang pada dasarnya mikroorganisme ini prokariot itu masuk ke bakteria, ada lagi archaea yang lebih di atasnya secara filogeninya, dan ada eukarya yang di sini memang dia termasuk dengan satu domain dengan hewan-hewan bertingkat yang lebih tinggi seperti tanaman, hewan, manusia dan sebagainya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan mikroskopi di sini adalah suatu teknologi yang nantinya akan dimanfaatkan dalam mikrobiologi. Nah, selalu menjadi pertanyaan di awal, bagaimana caranya kita bisa mengetahui seperti apa struktur suatu sel mikroorganisme. Secara umumnya ada dua jenis mikroskop yang bisa kita gunakan dalam hal untuk memahami bagaimana struktur sel mikroorganisme. Yang pertama ada mikroskop cahaya dan yang kedua ada mikroskop elektron, di mana keduanya memanfaatkan lensa untuk mendapatkan bayangan sel yang diperbesar, sehingga nanti bisa diamati bagaimana struktur sel mikroorganisme tadi. Perbesaran berbeda nantinya dibatasi dengan resolusi yang dimiliki oleh masing-masing mikroskop. Untuk mikroskop cahaya sendiri, dia memanfaatkan ada dua seri lensa berbeda, lensa objektif dan okuler, masing-masing memiliki perbesaran yang berbeda pula. Yang okuler di sini 10-15 kali, sedangkan yang objektif nanti 10 sampai dengan 100 kali. Jadi bisa dibilang sederhananya okuler ini nanti yang langsung berhadapan langsung dengan mata pengamat, yang objektif di sini nanti yang dekat dengan si objek yang kita amati. Sehingga dengan adanya dua kali pembesaran di lensa objektif dan okuler, nantinya bisa diamati struktur sel mikroorganisme. Pada umumnya, mikroskop cahaya di sini kadang disebut juga dengan mikroskop majemuk medan terang, karena adanya penggunaan dua jenis lensa, dan nantinya ada penggunaan medan terang. Jadi objek yang kita amati nanti akan kita terangi, akan kita berikan atau paparkan dengan cahaya atau suatu medan yang terang. Kemudian, karena adanya penggunaan dua seri lensa tadi, maka total perbesarannya adalah kombinasi dari perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Secara umumnya perbesaran tertingginya dapat mencapai 1.500 kali perbesaran. Kemudian, pada saat kita penggunaan mikroskop cahaya, ketika penggunaan lensa objektif yang 100 kali, akan dibutuhkan minyak optik berkualitas tinggi atau disebut juga dengan minyak imersi, di mana nantinya akan memperjelas tampilan yang nantinya bisa kita amati melalui lensa okuler. Sebagai gambarannya, kurang lebih yang di sebelah kiri ini adalah mikroskop cahaya, jadi lensa okuler di sini di mana spesimen yang akan kita amati dan objektifnya, di sini papan preparat untuk meletakkan spesimennya, kondensor ini untuk nanti mengatur cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Kemudian untuk mengatur fokus dari pengamatan kita di atas preparat di sini adalah penggunaan fokus di sini,
Jadi dengan kita menggeser ada dua fokus, ada tuas yang bisa kita putar. Jadi nanti yang pertama kita bisa memutar terlebih dahulu yang besar dulu, yang lebih dalam sebelah sini, sehingga itu kita bisa menaikkan turunkan posisi meja di sini. Kan? Yang fokus halus ketika memang nanti kita sudah bisa mendapatkan fokus utama, menggunakan fokus besar, menggunakan fokus halus untuk penggunaan lensa objektif berikutnya. Biasanya yang awal itu kita menggunakan yang fokus kasar dulu untuk perbesaran lensa objektifnya yang 4x10, baru nanti ketika ditambah ke 10 nanti baru kita hanya menggunakan yang halusnya. Kemudian di sini bagaimana alurnya suatu mikroorganisme yang kita amati dari yang ukurannya seperti ini. Kemudian ada sumber cahaya yang diatur fokusnya sehingga dia terkonsentrasi di spesimen yang kita amati, ditangkap oleh lensa objektif, kemudian masuk ke okuler, dikembalikan lagi sehingga nanti akan teramati di mata kita, ke mata tengah. Kemudian salah satu kelemahan dari mikroskop cahaya adalah bayangan kontrasnya yang tidak jelas. Sehingga dalam pengamatan yang lebih lanjutnya lagi, kita biasa menggunakan pewarnaan sel, di mana nantinya akan memperjelas bayangan kontrasnya tadi. Pewarnanya di sini menggunakan prinsip muatan positif atau sifat basa yang nantinya akan bisa bergabung dengan muatan negatif komponen seluler. Di mana dalam hal ini muatan negatifnya adalah asam nukleat dan polisakarida asam. Warna-warna yang umum digunakan ada biru metilen, ungu kristal, dan safranin. Kemudian beberapa jenis atau tipikal tipe pewarnaan, ada pewarna sederhana dan ada pewarnaan diferensial. Contohnya pewarnaan diferensial ini untuk membedakan antara yang gram positif dan gram negatif. Jadi ketika dilakukan pewarnaan nanti bisa membedakan apakah nanti yang mikroorganisme yang kita amati ini apakah masuk ke kelompok gram negatif atau ke positif. Kemudian dalam perkembangan teknologi pun dari mikroskop cahaya sudah berkembang sangat banyak lagi, mulai dari yang kontras fase sampai dengan SEM atau scanning akustik atau mikroskop akustik. Ya. Kemudian berikutnya mikroskop elektron. Dari namanya kita memanfaatkan elektron, berbeda dengan tadi kita memanfaatkan cahaya, di mana elektron di sini digunakan sebagai pengganti foton untuk memperoleh bayangan sel ataupun struktur sel. Daya pisahnya lebih besar dibandingkan dengan cahaya, 0,2 mikro dan dia 0,2 nanometer. Sedangkan warnaan yang umum digunakan pada mikroskop elektron mulai dari asam kosmik sampai dengan lanthanum ataupun plumbum. Kemudian macam dari mikroskop elektron mulai dari yang paling umum itu mikroskop elektron payar atau SEM, scanning elektron mikroskop, sampai dengan STM atau scanning tunneling atau mikroskop penekawongan payar. Ini contohnya mikroskop elektron. Jadi kalau di sini dari bagian atasnya elektron atau sumber dari elektronnya, kemudian sampelnya akan dimasukkan ke sampel port di sini, baru kemudian nanti bisa diamati. Dan biasanya ini bisa langsung kita mengamati. Nah, ini kurang lebih bagaimana tampilannya ketika kita menggunakan elektron mikrograf. Di sini terlihat di bagian A mikrograf dari suatu bagian tipis bakteri yang sedang mengalami pembelahan menggunakan PEM atau transmission electron microscope. Jadi di sini terlihat ada membran sitoplasmanya di sini, kemudian septum sebagai suatu bagian yang berperanan dalam pembagian sel atau pertumbuhan sel, atau dalam pembelahan sel. Kemudian di sini terlihat adanya dinding selnya. Kemudian di sini yang ada perbedaan kontras ketebalan warnanya di sini yang dinamakan nukleoid atau DNA-nya. Sedangkan yang B ini untuk hemoglobin dan yang C ini adalah
bagaimana sel-sel bakteri dengan ukuran perkiraannya antara 0,75 mikro per lebarnya. Kemudian ini bagaimana contoh gambar pengamatan ketika menggunakan berbagai macam mikroskop yang tentunya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang memang dimiliki untuk melakukan. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana morfologi mikroorganisme. Secara sederhananya, sel prokariot ataupun sel eukariot memiliki struktur internal sel yang berbeda. Jadi yang di atas sini prokariot, dimulai dari lapisan. Jadi kalau kita berbicara struktur selnya, kita lihat dari lapisan paling luar atau dinding sel, kemudian ada membran sitoplasma, ada ribosom, kemudian plasmid dan nukleid. Sedangkan di eukariot, secara sederhana dia memiliki struktur internal yang lebih banyak dibandingkan dengan eukariot. Dan memang dari sisi ukuran pun prokariot berukuran lebih kecil selnya dibandingkan. Eukariot itu contohnya dari kita sebagai manusia, kita pun juga dari kulit kita tersusun dari beberapa lapisan-lapisan sel. Satu sel ini yang nantinya sebenarnya diamati sebagai satu sel eukariot. Mikroorganisme pun memiliki struktur internal yang sama juga kurang lebihnya, tapi bisa dikatakan dia lebih sederhana. Ini gambarannya penggunaan elektron mikrograf di suatu sel prokariot. Di sini bakteria, archaea, dan eukaria dari 3 domain berbeda yang saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana di sini eukariot itu yang berbeda, di ada mitokondria dan ada beberapa organel-organel lain. Sedangkan ini untuk yang prokariot baik itu bakteria ataupun archaea, dia lebih sederhana. Yang paling terlihat jelas di sini adalah dinding sel, membran sitoplasmanya. Oke, selanjutnya ketika kita berbicara morfologi sel, maka di sini adalah yang dimaksud adalah bagaimana penampakan atau bentuk yang bisa kita amati di bawah mikroskop. Jadi seperti yang sebelumnya, di sini kan kita mendapatkan bentuknya adalah seperti persegi panjang atau bentuknya lonjong. Jadi nanti bentuk-bentuk sel, jika kita nanti mengamati lebih jauh lagi, bisa dalam bentuk fokus, silinder, batang, ataupun spiral. Di lingkungan nanti bisa jadi dia dalam bentuk berkelompok, bisa jadi dia membentuk rantai ataupun kubus, ataupun tidak beraturan. Jadi di sini bagaimana ragam morfologi sel untuk prokariot. Di sini bentuknya berlaku untuk bakteria dan archaea. Di sini yang bentuk fokus, batang, spiroset, ada yang penggunaan budding appendix juga, ataupun yang filamentousnya. Ini bagaimana perbedaannya, di sini gambaran secara deskriptifnya, di sini bagaimana ketika diamati di bawah. Kemudian kita coba bahas satu persatu apa saja bagian-bagian penyusun dari suatu sel mikroorganisme. Yang pertama ada membran sitoplasma. Di pemisah antara sitoplasma dan lingkungan luar sel. Jadi sitoplasma di sini bisa dikatakan sebagai satu cairan yang mengisi satu sel mikroorganisme. Nah, membran sitoplasma ini suatu membran atau pemisah antara sitoplasma dan lingkungan luar sel. Ketebalannya 8 nanometer, di mana membran sitoplasma ini berupa lapisan fosfolipid ganda, di mana di sini dapat dikatakan sebagai suatu penghalang permeabilitas yang sangat efektif. Lapisan ganda dari membran sitoplasma di sini terdiri dari asam lemak dan gliserol fosfat yang membentuk area hidrofob dan hidrofil. Area hidrofob ini yang biasanya terdiri dari asam-asam lemak, dan hidrofil di sini yang berupa gliserol dan fosfat.
Ini akan penting untuk bagaimana caranya nanti mikroorganisme bisa melakukan transfer, memasukkan suatu senyawa, memasukkan air ke dalam sel ataupun nanti keluar sel. Sebagai gambaran lebih jelasnya dari struktur kimianya, bagaimana asam lemak, kemudian bagaimana gliserol dan fosfat membentuk suatu membran bilayer fosfolipid, suatu membran sitoplasma. Kemudian yang di sini bagaimana di sini ada asam lemaknya di tengah yang diapit dengan wilayah hidrofilik atau wilayah si gliserol dan fosfat. Dan nantinya dalam pengamatan menggunakan TEM bentuk dari membran sitoplasma akan seperti ini. Nah, yang fatty acid di sini adalah wilayah hidrofilik. Jadi secara sederhananya, daerah ini sebenarnya tidak mudah atau tidak bisa dilalui oleh air, sedangkan ini adalah dia mudah dilalui oleh air. Kemudian, permukaan luar membran sitoplasma itu bersinggungan dengan lingkungan luar dengan adanya yang dikatakan sebagai suatu situs kontak. Di situs kontak di sini biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan protein, berinteraksi dengan senyawa-senyawa tertentu, di mana dia dalam situs kontak ini dalam bentuk protein-protein yang sangat beragam macamnya. Fungsinya nanti untuk mengikat di substrat atau tempat transfer molekul berukuran besar ke dalam sel, atau yang dikatakan dengan protein periplasma. Kemudian di membran sitoplasma juga ada yang dikatakan sebagai protein integral, di mana protein yang di sini berada di dalam membran. Jadi ini sebagai gambarannya bagaimana suatu struktur membran sitoplasma. Inner surface maksudnya di sini di bagian permukaan yang menghadap ke dalam yang bersebelahan langsung dengan sitoplasma. Jadi di sini yang ada beberapa protein. Di sini ada protein integral dan di sini yang ada protein yang berada di dalam sel atau protein periplasma. Di periplasma itu yang ini, yang integral yang dia hanya berada di sini. Dan sebenarnya kalau dilihat dari sini, sifat dari suatu membran sitoplasma itu dia tidak kaku karena adanya wilayah hidrofobik di sini. Jadi dia bisa berubah-ubah sesuai dengan bagaimana kondisi di lingkungannya, bagaimana kondisi air di lingkungan. Kemudian untuk membran sel eukariot dan prokariot, sterol itu hanya ditemukan pada membran sel eukariot. Kemudian sterol dijumpai pada sel prokariot itu hanya pada bakteri, metanotrof, ataupun mikroplasma. Sterol di sini suatu molekul kaku dan datar sehingga dapat menstabilkan dan membuat membran kurang fleksibel. Jadi tadi secara normalnya tanpa adanya sterol tadi, dia seperti mozaik, jadi dia akan mudah berubah bentuk ketika dia berada di air. Kemudian sebenarnya apa fungsi utama dari membran? Jadi yang pertama, fungsi utamanya adalah sebagai penghalang permeabilitas. Jadi tadi mengatur pertukaran ion atau pertukaran air. Kemudian mencegah bocoran pasif penyusun sitoplasma keluar dan masuk sel, dan situs utama konservasi energi dan transport. Jadi sini sebagai prinsipnya meskipun memang secara strukturalnya dia lemah, tapi banyak fungsi utamanya yang bisa dijalankan. Jadi yang pertama di sini tadi dia mengatur keluar dan masuknya atau transport nutrisi ke dalam ataupun keluar dari sel atau membuang limbah yang dihasilkan oleh sel tadi. Kemudian adanya protein anchor, beberapa protein-protein integral atau protein-protein yang tertanam di sitoplasma, membran sitoplasma berfungsi dalam transport bioenergi ataupun kemotaksis atau dalam pergerakan. Dan yang berikutnya adalah sebagai atau untuk konservasi energi. Nah, disinilah ada terjadi perubahan atau terdapat perbedaan muatan positif dan negatif
yang nantinya akan terkait ke sumber atau pemanfaatan. Kemudian pada transfer membran, sitoplasma yang terdiri dari larutan garam, gula, asam amino, nukleotida, vitamin, sampai dengan berbagai bahan-bahan lainnya, memanfaatkan protein transport untuk melewati membran ataupun untuk mengakumulasi solutnya, tergantung dengan bagaimana jaring konsentrasi. Jadi ketika ada perbedaan konsentrasi antara suatu senyawa di dalam sel dengan yang di luar, maka nanti secara otomatis juga bisa mengalami perpindahan. Karena itu dalam sistem transportasi substansi prokariot setidaknya akan ada 3 sistem. Yang pertama transport sederhana, translokasi kelompok, dan sistem IBC. Transport sederhana ini dengan bantuan energi, adanya energi proton yang dimanfaatkan. Jadi untuk contohnya di sini adalah dengan membawa suatu senyawa menggunakan energi H+. Grup translokasi menggunakan modifikasi kimia untuk memindahkan fosfoenolpiruvat contohnya. Sedangkan IBC transporter adanya periplasmic binding protein. Jadi ada protein yang nantinya berikatan terlebih dahulu dengan senyawa yang akan dipindahkan. Kemudian dia sampai ke protein integral sebelum dia dikeluarkan. Di mana ini nanti akan menghasilkan atau membutuhkan ATP untuk bisa berjalan. Kita jelaskan tadi, protein rentan membran dengan energi dalam bentuk diagram proton, ATP, dan senyawa energi. Transporter perentangnya menentukan homologinya. Jadi adanya kesamaan sehingga dia bisa dipindahkan menggunakan transporter perentang tadi. Nah, terkait dengan transporter perentang, ada yang disebut dengan uniporter, jadi hanya satu. Ada yang antiporter, jadi ketika ada satu yang masuk akan ada satu lagi yang keluar. Simporter, dia masuk atau keluarnya secara bersamaan. Sedangkan ini untuk translokasi kelompok, jadi bagaimana transport substansi secara kimiawi ini berubah selama melewati membran. Contohnya ada sistem transferase menyebabkan senyawa mengalami fosforilisasi selama transport. Biasanya untuk mengekspor enzim dan toksik. Jadi contohnya ada beberapa perubahan secara kimia secara bertahap sebelum akhirnya menghasilkan glukosa yang di sini dikeluarkan melalui membran sitoplasma. Sistem EPC di sini untuk nutrien organik, apakah itu gula, asam amino, ataupun anorganik seperti sulfat, fosfat, dan logam bromid. Komponen utamanya protein periplasma pengikat, protein membran perentang, dan protein hidrolisis ATP untuk energi yang dibutuhkan. Ini contoh gambarannya bagaimana protein periplasma binding protein membawa suatu senyawa yang nantinya akan ditransportasikan melalui protein integral. Kemudian selain membran sitoplasma, ada juga dinding sel atau dikatakan sebagai peptidoglikan. Biasanya ini untuk bakteri gram positif dan gram negatif. Ini yang menyebabkan adanya bentuk dan sifat kaku suatu sel prokariot. Sehingga nantinya bakteri dengan suhu terlalu tinggi, ketika dia mengalami tekanan struktur yang tinggi, dia masih tetap bisa menahankan struktur. Antara bakteri gram negatif dan positif, pada dinding sel bakteri gram negatif itu strukturnya berlapis banyak, sedangkan gram positif lapisannya kaku dan lebih tebal. Komposisi kimia dari lapisan kakunya di sini tadi dikatakan sebagai peptidoglikan. Gram positif tadi dia lebih tebal karena dia 90%-nya tersusun atas peptidoglikan, sedangkan gram negatif hanya 10%. Nah, peptidoglikan hanya pada bakteria dapat dia dapat dirusak ataupun dilemahkan dengan enzim lisozim. Ini yang beberapa
salah satu cara untuk merusak atau mematikan beberapa mikroorganisme karena dengan merusak atau melemahkan peptidoglican sehingga si mikroorganisme tadi bisa mati. Kemudian pada bakteri gram negatif jika adanya membran luar atau lipopolisakarida yang bersifat toksik bagi hewan. Dan dia biasanya permeabel untuk molekul kecil kecuali enzim. Jadi sebagai gambarannya gram positif yang lebih tebal, peptidoglican di sini terlihat dia lebih tebal untuk dia lapisan yang berada di luar sebelum sampai ke membran sitoplasmanya. Sedangkan gram negatif di sini ada lagi outer membrannya dan tadi ada saya bilang tadi protoplasmanya, lipopolisacaridanya dan dia bisa bersifat toksik kepada organisme lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pembelajaran lebih lanjut lagi, saya mau silakan kalian mengerjakan 2 pertanyaan ini. Silakan bisa dicatat. Kedua pertanyaan di sini dikerjakan dan nanti akan ada form penugasan di Google Classroom yang nantinya akan saya siapkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ke depan atau untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi mengenai bagaimana pemanfaatan struktur khusus di mikroorganisme untuk mereka bisa bertahan hidup dan bagaimana mikroorganisme nanti bisa bergerak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.